Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan kerajaan yang bercorak Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cungkupan Nusantara. Dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang-gemilang. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Daputahyang Srijayanasa. Kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan sebab dalam sumber-sumber tidak ditemukan struktur genealogis. Berdasarkan prestasi kota 686 Masehi Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba meluncurkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti. Masa kejayaan dan masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan, Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Masa keruntuhan, berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya mulai melemah dan mengalami kemunduran sejak tahun 1178 sampai 1225. Melemahnya kekuatan militer menyebabkan daerah melepaskan diri. Selain itu, faktor runtuhnya Sriwijaya adalah serangan Majapahit pada tahun 990 Masehi. Serangan kerajaan Chola pada tahun 1025 Masehi. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi sehingga kepala kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Kehidupan Kerajaan Sriwijaya. Yang ke-1 yaitu kehidupan politik. Kehidupan politik Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Yang kedua yaitu kehidupan sosial. Letak Sriwijaya sangat strategis di jalur perdagangan antara Cina dan India. Sriwijaya juga berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi. Salah satu faktor penyebab Sriwijaya disebut kerajaan maritim adalah karena Sriwijaya menitik beratkan perekonomiannya pada perdagangan antara pulau dan antar kawasan. Yang keempat yaitu kehidupan budaya. Bukti bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki kebudayaan tinggi adalah dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Yang kelima yaitu kehidupan agama. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama oleh budaya Hindu, kemudian budaya Buddha. Raja-Raja Sriwijaya. Daputahyang Srijayanasa 683 Masehi, Indrawarman 702 Masehi, Rudrawikrama 728 sampai 742 Masehi, Sang Ramadananjaya 775 Masehi, Dharanindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi, Samarawira atau Rakai Warak 782 Masehi, Dharma Setu 760 Masehi, Samaratungga atau Rakai Garung 792 Masehi, Balaputra Dewa 856 Masehi. Sri Udayaditya Warman tahun 960 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udayadityan tahun 961 Masehi, Siae Ci tahun 980 Masehi, Sri Cudamani Warma Dewa tahun 988 Masehi, Malayagiri atau Suwarna Dwipa tahun 990 Masehi, Sri Marawijayotunggawarman tahun 1008 Masehi, Sumatra Bumi tahun 1017 Masehi, Sri Sanggrama Wijayatunggawarman tahun 1025 Masehi, Sri Dewa tahun 1028 Masehi, Dharmawira tahun 1064 Masehi, Sri Maharaja tahun 1196 Masehi, Trailokya Raja Maulibusana Warma Dewa tahun 1178 Masehi. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh C.J. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di kampung Kedukan Bukit. Yang kedua ada prasasti Talangtuo. Prasasti
Prasasti Tarangtua ditemukan oleh Louis Constant Westenink pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang. Prasasti ini berisi tentang pembuatan taman trik sentra atas perintah Dapun Tahyang untuk kemakmuran seluruh makhluk. Yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Prasasti Talaga Batu. Prasasti Talaga Batu 1 ditemukan di sekitar kolam Talaga Biru, Kelurahan 3, Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Prasasti Karang Berahi, sebuah prasasti dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir LM Berghout di tepian Batang Merangin. Candi Muara Takus, situs Candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 8, Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Manfaat mempelajari kerajaan-kerajaan terdahulu, membantu memahami dunia dan perilaku masyarakat mulai dari perkembangan teknologi, sistem pemerintahan, hingga perilaku sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kesimpulan, membantu memahami dunia dan perilaku masyarakat, mulai dari perkembangan teknologi, sistem pemerintahan, hingga perilaku sosial dan budaya yang ada di masyarakat.